Soal pertama tentang materi gaya gravitasi. Ini ada soal menentukan dimensi konstanta gravitasi. Kemarin sudah kita bahas gaya gravitasi, rumusnya kan F gravitasi sama dengan G besar. Nah, ini konstanta gravitasinya. Dan ini kan massa 1, kemudian massa 2, ini satuannya sama-sama kilogram. Kemudian dibagi R kuadrat. R kuadrat ini jarak antara kedua massa. Sehingga untuk menentukan nilai konstanta gravitasi atau G besar, persamaan ini kita berubah menjadi bentuknya G sama dengan, ini kita pindahkan ruas, jadinya F gravitasi kita kalikan R kuadrat dibagi massa 1, massa 2. Kemudian satuannya kita pecah, ini perubahannya ya, satuannya kita pecah. Untuk F gravitasi sendiri satuannya Newton, kemudian ini R kuadrat, ini meter pangkat 2, jadi meter pangkat 2. Yang bawah ini massa kilogram, ini juga kilogram, kilogram kali kilogram dapatnya kilogram kuadrat. Kemudian newtonnya kita pecah juga, jadinya kilogram meter ya per sekon kuadrat ya dikalikan meter kuadrat dibagi kilogram kuadrat. Nah, kemudian ini meter per sekon, sekonnya kita turunkan ya pakai aturan aljabar sama kilogram, jadinya meter pangkat 1 sama meter pangkat 2, kita punya meter pangkat 3 per sekon kuadrat dan kilogram kuadrat. Atas ada kilogram, bawah ada kilogram, kita coret 1 ya. Sisanya tinggal meter pangkat 3 per sekon kuadrat kilogram. Nah, udah berubah menjadi satuan dasar. Tinggal kita rubah menjadi ke bentuk dimensinya. Kilogram ini satuannya massa, dimensinya M besar, pangkat -1. Kenapa -1? Soalnya di bawah. Kemudian panjang, ini meter, panjangnya 3, dimensinya L, L pangkat 3. Kemudian sekon, ini waktu, ini di bawah, kita pindah ke atas. Ini jadinya T pangkat -2. Nah, ini jawaban untuk dimensi konstanta gravitasi. Kadang-kadang penulisannya ini boleh dibolak-balik, tapi yang paling sering bentuknya MLT. Atau bentuk lainnya, biasanya ada kurung kotaknya gini, M, N1, dan L, pangkat 3, dan ada T pangkat -2. Ini penulisan dimensi. Dilanjutkan soal nomor 2. Benda A dan B yang masing-masing bermassa 2 kg dan 4 kg terpisah sejauh 4 meter. Maka gaya gravitasi yang terjadi pada kedua benda tersebut adalah, jadi kita kembali ke rumus gravitasi. Gaya gravitasi F gravitasi sama dengan G besar, massa 1, massa 2 dibagi R kuadrat. Jadi itu kan ada dua benda, ini yang 2 kg, kemudian satunya ada 4 kg, dia terpisah, ini jaraknya jauh 4 meter. Gaya gravitasinya berapa? Tinggal kita masukkan angkanya. Perlu diingat nilai konstanta gravitasi adalah 6,67 kali 10 pangkat -11 ya, dikalikan massa 1 untuk udah SI ya, 2 kg, kalikan massa 2 4 kg, kita bagi dengan jarak, itu juga udah SI juga 4 meter ya, 4 pangkat 2, sehingga nilainya nanti 4 pangkat 2 ini ada 6,67 kali 10 pangkat 11, kita kali 2 kali 4 ini 8 dibagi 16, ini bisa kita coret, bawah tinggal 2, jadi sisanya 6,67 kali 10 pangkat -11, oh ini -11 ya, dibagi 2. Angkanya biasanya ya jelek ya, ketemunya ini sekitar 3,335 kali 10 pangkat -11 Newton. Oke, jadi kalau ada model soal seperti ini, ada dua benda, tanyain berapa gaya gravitasinya, langsung aja kita masukkan ke rumus ini, rumus GMM per R kuadrat. Soal nomor 3, benda A, B, dan C yang masing-masing bermassa 2 kg, 4 kg, dan 6 kg terletak pada satu garis lurus. Jika benda B berada di antara benda A dan C, serta jarak AB sama dengan BC sama dengan 2 meter, maka resultan dan arah gaya gravitasinya adalah, oke, dari soal ini kita ketahui yang kita amatin benda B. Sekarang kita gambarin dulu, ini ada benda A, kemudian ada benda B, dan sini ada benda C, masing-masing 2 kg, ini ada 4 kg, dan di sini ada 6 kg. Oke, jaraknya
ini 2 meter, ini juga 2 meter. Yang ditanyakan gaya gravitasi dan arahnya yang dialami oleh benda B. Prinsip mengerjakan soal seperti ini sama persis dengan mengerjakan soal gaya. Jadi kalau misalkan ada ini benda kita tarik ke arah kanan dengan gaya 4 Newton, tarik ke arah kiri dengan gaya misalkan 6 Newton, maka resultannya berapa? Resultannya kan tinggal kita kurangin, 4 kurangin 6, berarti resultannya ke kiri, ini 2 Newton. Berarti dia bergerak ke kiri dengan gaya 2 Newton. Sama, pada kasus gaya gravitasi, 3 gaya ini, kita hanya perlu cari interaksi antara benda A dan B. Ini ada gaya ke sini. Ini ada FAB di sini. Kemudian di sini juga ada gaya gravitasinya F, B, C. Nanti tinggal kita resultanin mana yang lebih gede, arahnya ke sana dan kita selisihin, kita dapat nilainya. Kalau misal yang kita amatin benda A, berarti ya A-nya nanti dapat FAB, nanti sama dapat FAC, sehingga resultannya ke kanan semuanya. Soalnya kita amatin A, B dan C-nya kita anggap diem, A-nya ditarik oleh B dan ditarik oleh C. Kalau kita amatin si B, B-nya tertarik oleh A dan B-nya juga tertarik oleh C. Begitu juga kalau yang diamatin benda C, C-nya tertarik oleh B dan C-nya juga tertarik oleh A, sehingga resultannya ke kiri semuanya. Perlu diingat bahwa gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik. Jadi di sini tidak ada gaya tolaknya. Sehingga cara menyelesaikannya tinggal kita cari masing-masing. Oke, kita cari FAB. Karena cari FAB berarti pakainya G MA kalikan MB per RAB kuadrat. Sama, tetap pakai G M R kuadrat. G-nya kita biarkan G saja, kita masukkan terakhir aja. G, masa A dapat 2 kg udah SI, masa B 4 kg per R-nya ini 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, 4 sama 4 bisa kita coret, sehingga kita dapat nilainya ini 2G. Selesai. Kemudian untuk F BC dengan cara yang sama, G MB MC per R BC kuadrat sama dengan G-nya sama kita biarkan, MB-nya itu 4 kg, MC-nya 6 kg, kita bagi 2 kuadrat, sama 2 kuadrat sama 4 bisa kita coret, dapat nilainya 6G. Berarti ini kita gambar ulang, si B, ini benda B, dapat resultan FBC-nya ke sini, ya, ke sana nilainya 6G Newton, ini satunya Newton semuanya, sama ke kiri nilainya 2G Newton, sehingga sigmanya langsung aja sigma F di B itu ya sama dengan F BC dikurangi F AB. FBC nilainya 6G, kita kurangin 2G, ketemunya sama dengan 6 kurangi 2 4G Newton. Tinggal kita masukkan 4 kalikan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan 26,68 kali 10 pangkat min 11 Newton. Soal nomor 4, 3 buah partikel identik yang bermassa 200 gram ini berada pada ujung-ujung segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi 5 cm. Tentukan resultan gaya yang dialami oleh salah satu partikel di ujung 45 derajat. Oke, kita tulis dulu. Masanya sama dengan 200 gram. Kita bikin SI dulu. Nilainya 0,2 kg atau sama dengan 2 kali 10 4 min 1 kg. Kemudian kita sketsain, ini ada segitiga siku-siku sama kaki, berarti bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Oke, ini siku-siku di sini, karena sama kaki ini sisinya sama gede. Partikelnya di sini 1, 2, 3. Ini sisinya 5 cm, di sini juga 5 cm, sehingga sisi miringnya 5/2 cm. Pertanyaannya, resultan gaya yang dialami oleh salah satu partikel di ujung sudut 45 derajat. Nah, kita anggap ini kita kasih angka aja. Ini A, ini B, ini C. Kita ngamatin ini kan 90 derajat, otomatis di sini pasti 45, di sini 45 derajat.
Kita amatin yang di partikel A aja, sehingga si A dia mendapatkan gaya gravitasi ke arah B dan mendapatkan gaya gravitasi ke arah C. Nah, karena dia membentuk sudut 45, nanti resultannya bisa kita cari dengan rumus vektor. Resultan yang ingat ya, rumus ini akar panjang itu F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 dikalikan cos theta, di mana tetanya ini merupakan sudut tangkupnya. Nah, di sini sudut tangkupnya nanti kita pakai 45 derajat. Untuk nilai F1 dan F2-nya di sini kita pakai, ini ada FAB, di sini juga ada FAC, di mana masing-masing nilai gayanya akan kita cari dengan rumus GMM per R kuadrat. Nah, jadi tetap kita pakai rumus GMM per R kuadrat, cuma ada tambahan analisis vektor. Oke, kita cari satu-satu. Kita cari untuk FAC dulu. FAC sama dengan GMA MC per R kuadrat. G-nya kita biarin G aja biar mudah nanti perhitungannya. M-nya sama. Ya udah kita tulis M aja. M. Nah, M juga karena M-nya sama. Ini dimisalin M ya, sama semua nilainya. R-nya ini 5 cm. Hati-hati ini masih senti, kita bikin SI dulu. 5 kali 10 4 min 2 meter. Sehingga di sini ada 5 kali 10 4 min 2, kita kuadratkan. Sehingga dapatnya GMM per 25 kali 10 pangkat minus 4. Ya, ini minus 2 kali 2 kan minus 4. Kita bisa naikin ke atas dapatnya. Nah, ini kan berapa? 10.000 ya. 100 kali 10 pangkat 2 GMM ya per 25, nanti bisa kita coret ini. Dapatnya tinggal berapa? 4 toh? Tinggal 4 kali 10 pangkat 2 GMM. Ini untuk yang FAC. Kemudian kita cari untuk FAB dengan cara yang sama, GMA MB per R. Nah, R-nya yang ya pakai RAB kuadrat, yang di atas tadi R-nya ya pakai RAC ya ini ya. Sehingga nilainya ini G, M-nya sama juga, kita tulis M aja, nanti biar mudah ngitungnya. Bawahnya ada itu 5 kali 10 4 minus 2 cm, sama ya, jadi 5 akar 2 kali 10 4 min 2, nanti ini dikuadratin. Jadinya berapa? Jadinya atas bisa gini aja, GM kuadrat, nanti juga kita rubah aja jadinya 4 kali 10 pangkat 2 GM kuadrat. GM kuadrat per kita kuadratkan, 5 kuadrat dapatnya 25, 25 kali 2 dapatnya 50 ya, 50 kali 10 4 min 4, soalnya 5 ini kan 25 kalikan 250. Oke, dengan cara yang sama kita dapat 100 nih, 10 4 minus 4 nya naik ke atas, jadinya 10 pangkat 4 kan ya, 100 kali 10 pangkat 2 kita pecah, kalikan GM kuadrat per berapa ini? 50 ya, nanti bisa kita coret, tinggalnya 2, sehingga ini ketemunya 2 kali 10 pangkat 2 GM kuadrat. Oke, kita udah dapat nilai ini FAC sama FAB, kita masukkan ke dalam rumus ini, jadi langsung ke atas ini ya, langsung aja. Akar berapa itu? Oke, sekarang dimisalin dulu biar mudah. Misal ya, GM kuadrat sama dengan A, sehingga kita dapat, jangan kurang, ini kurang, kita tambahin lagi aja biar enak. 10 pangkat 2 GM kuadrat ini sama dengan A. Jadi ini kita simpan, yang segini kita simpan, tinggalnya 4 sama 2, sehingga 4A kuadrat tambah berapa itu? 2A kuadrat, nah, ditambah 2 kalikan 2A kalikan 4A kalikan cos berapa sudutnya? Cos 45. Oke, tinggal kita hitung. Ini ketemunya berapa? Akar ini 16A kuadrat tambah 4A kuadrat tambah cos 45, ini nilainya setengah akar 2.
nanti akar 2-nya kita habisin sama ini ya. Tinggal 2 kali 4 ini 8A kuadrat, ada akar 2-nya. Oke, jadi kita lanjutkan sedikit di sini perhitungannya ya. Dapat resultannya sama dengan akar nih 16A kuadrat tambah 4A kuadrat. Dapatnya berapa itu? 16 tambah 4 20A kuadrat tambah 8A kuadrat akar 2. Oke, sayang ini ada akar 2 nggak bisa kita keluarkan, sehingga ini A kuadratnya aja yang bisa keluar. Jadinya A kuadrat dalam kurung 20 plus 8 akar 2, sehingga kita dapat nilainya A akar 20 plus 8 akar 2. A nya berapa? A nya kan 10 pangkat 2 GM. Nah, jadinya 10 pangkat 2 GM kuadrat akar 20 plus 8 akar 2. Nanti tinggal kita masukkan nilai G-nya 6,67 kali 10 4 minus 11, dan M-nya tinggal kita masukkan nilainya 0,2. Dah, nanti ketemu jawaban yang sesuai. Cuma ini tadi angkanya agak tidak enak. Biasanya di soal nanti angkanya enak, biasanya sudut yang dipakai pun kadang-kadang sudutnya bukan 45, 60, sehingga cos 60 nilainya setengah, sehingga di sini nggak ada bentuk akarnya. Itu untuk soal nomor 4. Dilanjutkan soal nomor 5. Ini prinsip mengerjakannya hampir sama kayak nomor 4. 3 buah partikel tersusun pada sudut-sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 3 cm. Jika massa partikel tersebut adalah M, 2M, dan 4M, maka resultan gaya yang dialami oleh benda bermassa 4M adalah berapa? Kita gambar dulu segitiga sama sisinya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi 3 benda ini sama sisi ya, masing-masing 3 cm, ini juga 3 cm, juga 3 cm. Ini yang bermassa M di sini. Nah, ini yang 2M, ini yang 4M. Sehingga benda bermassa 4M ini ada gaya gravitasi ke sana, ke arah benda M, dan ke arah sana, ke arah benda 2M. Kita sebut ini sebagai F1, ini kita sebut sebagai F2, begitu saja. Nanti penyelesaiannya sama, kita pakai yang resultan sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Nah, pakai seperti ini karena menggunakan analisis vektor. Untuk F1 dan F2 nya sendiri nanti kita pakai GM per R kuadrat untuk masing-masing gaya gravitasinya. Oke, terus sudutnya berapa? Ini kan segitiga. Untuk segitiga, sudut satu segitiga kan totalnya 180 derajat. Karena dia sama sisi, sehingga tiap-tiap sisi sudutnya sama. Tinggal 180 ya. 180 kita bagi 3, ketemunya 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat, ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Di sini sudut tangkupnya 60 derajat. Nanti cosnya kita pakai cos 60 derajat. Dan kita cari nilai F1 dulu ya. F1 sama dengan, tetap langsung ya, G, M-nya, M ini interaksi F1 kan antara si M dan si 4M. Berarti kita tulis M kalikan 4M dibagi, ini kan 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter, kita pangkatin 2. Kita dapat nilainya sama dengan 4 GM kuadrat per 9 kali 10 pangkat min 4. Oke, Newtonnya ini. Untuk yang F2 dengan cara yang sama dengan G, F2-nya interaksi 2M dengan 4M, sehingga pakainya 2M, kita kalikan 4M dibagi, jaraknya sama, nilainya 3 kali 10 pangkat minus 2, kita kuadratkan, ketemunya 4, kita kalikan 2, dapatnya 8 GM kuadrat per 9 kali 10 pangkat minus 4. Oke, Newton. Biar mudah kita pakai permisalan juga. Permisalannya, nah ini kan sama ada GM kuadrat 9. Kita misalin nilai GM kuadrat per 9 kali 10 4 min 4. Ini kita misalin sama dengan A, biar mudah. Oke, berarti yang pertama kita punya nilai
F1 tinggal 4A Newton, dan si F2 tinggal 8A Newton. Oke, kita tinggal hitung di sini. Nah, akar F1-nya 4A kuadrat tambah 8A kuadrat tambah 2 kalikan 4A kalikan 8A, ya, kalikan cos 60 derajat. Kebutuhan cos 60 nilainya setengah. Jadi kita selesaikan. Oke, 16A kuadrat tambah 64A kuadrat. Nih, cos 60 ini nilainya setengah, jadi setengahnya habis sama depan ini. Ini kita jumlahin dengan 8 kali 4 32A kuadrat. Kita jumlahkan, hasilnya akar apa ini? 16. Nah, kita jumlahkan itu ya. 16 kita tambahkan 64 tambah 32, temunya 112A kuadrat. Kita akarkan, ketemunya 4A akar 7 Newton. Nah, sudah. Tinggal A-nya kita masukkan. Jadi 4 kalikan Gm kuadrat per A itu ada 9 kali 10 4 min 4 kalikan akar 7. Oke, ini jawabannya. Kalau mau dirubah ke bentuk yang lebih bagus, ini bisa. Jadinya 4 per 9 ya, kali 10 4 minus 4 Gm kuadrat akar 7. Oke, itu untuk soal nomor 5. Soal nomor 6, 3 partikel A, B, dan C masing-masing bermassa 9 kg, 16 kg, dan 2 kg terletak pada satu garis lurus. Jika partikel C berada di antara partikel A dan B serta jarak antara A dan B adalah 7 meter. Agar partikel C tidak mendapatkan gaya gravitasi, maka partikel C harus diletakkan pada jarak berapa? Oke, C-nya di tengah, kita sketsain dulu. Ada si A, kemudian ada si B, ya, totalnya ini jaraknya 7 meter. Dan ini ada di C. Ini si C. Kita letakkan di mana? Nggak tahu, ya. Dari A ini dimisalkan X, sehingga jarak antara C dan B ini nilainya 7 min X. Nah, di sini masanya ini 9 kg. Yang ini 16 kg, yang ini 2 kg. Yang diminta agar partikel C tidak mendapatkan gaya gravitasi, atau gaya gravitasi di C sama dengan 0. Artinya apa? Benda C ini mendapatkan gaya gravitasi ke A dan mendapatkan gaya gravitasi ke B. Ya, ini ada F AC dan F BC. Nilainya sama dengan 0, resultannya 0. Jadi tetap ada gaya gravitasinya. Cuma resultannya sama dengan 0. Sehingga cara menyelesaikannya kita bikin persamaannya. Nah, F AC sama dengan F BC. Langsung aja. G MA MC per RAC kuadrat, ya. Kita sama dengan G dan MB MC per R BC kuadrat. G-nya kita coret, MC juga kita coret. Loh, enak banget. Kemudian tinggal MA nilainya 9, kita bagi RAC nilainya X kuadrat sama dengan MB 16, kita bagi dengan jaraknya, nih kalau total kan 7, AC-nya kita misalin X, sehingga CB-nya 7 min X kita kuadratkan. Oke, cara mengerjakannya ini jangan kalian kuadratkan, ini bisa langsung diakar, kedua luas diakar aja. Jadi dapatnya 3 per X sama dengan 4 per 7 min X. Kemudian kita kalikan silang, kita dapat 21 min 3X sama dengan 4X. 3X-nya pindah ruas, dapat 21 sama dengan 7X. Dapat X-nya sama dengan 3 meter. Jadi dari A ini 3 meter, dari B nilainya 4 meter. 4 tambah 3 kan dapat. Jadi jawabannya 3 meter dari A. Sekian soal pembahasan soal ya. Untuk
materi gaya gravitasi. Berikutnya ada pembahasan juga untuk percepatan gravitasi. Bagaimana percepatan gravitasi pada suatu planet yang memiliki beda ketinggian atau pada planet yang berbeda, sehingga berat benda juga berbeda di planet-planet tersebut. Sekaligus materi tentang Kepler, tentang hukum Keplernya saya maksud. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.